Mengapa sih Anda sekarang ini sulit untuk makmur? Anda sudah bekerja sangat keras ya, menjadi P7 pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ada meme itu, nyicil motor buat berangkat kerja atau berangkat kerja buat nyicil motor. Lihat itu jam 7 pagi seperti itu, nanti jam 7 sore juga sama seperti itu dalam arah berkebalikan. Problemnya adalah mengapa masih tidak makmur? Ya, penghasilannya pas-pasan Bapak Ibu ya, ada yang pas untuk hidup sederhana, ada yang pas untuk hidup mewah, tapi tetap saja pas-pasan, harus terus bekerja lagi. Nah, ini anak orang biasa Bapak Ibu, jadi 0 sampai 7 tahun itu mendapat program ya. Program pola pikir kerja keras dan tidak punya uang. Itu program. Ya. Dan program inilah yang akan menuntun anak ini atau membawa anak ini sampai dewasa, sampai meninggal nanti. 95% dari apa yang ada dalam perjalanan hidupnya itu berasal dari 0 sampai 7 tahun. Ya, sesuatu yang masuk ke saat usia 0 sampai 7 tahun. Saat itu menyerap tanpa hambatan apapun. Saat anak-anak dalam kondisi theta, ya, seperti kondisi orang terhipnosis. Jadi anak itu seumur hidup, bukan seumur hidup ya, 0 sampai 7 tahun itu terus-menerus dihipnosis oleh lingkungan. Memangnya gampang cari uang? Lihat pengangguran itu males tuh, orang kaya itu pelit. Ya Bapak harus kerja keras setiap hari untuk menghidupi kamu, cari uang itu susah. Miskin itu lebih mulia, itu ada yang seperti itu. Bahkan ada yang lebih mudah memasukkan onta ke lubang jarum dibanding orang kaya ke surga. Atau uang tidak dibawa mati, atau uang itu menyebabkan pertengkaran antar saudara, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga kesimpulan dari si anak tadi adalah dia harus bekerja keras seumur hidup, dan dia tidak boleh punya uang. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Ya, ini programnya adalah sekolah setinggi mungkin. Kalau programnya kerja keras ya perlu sekolah setinggi mungkin. Nah, setelah sekolah itu nanti akan ada yang masuk ke lingkungan berpenghasilan rendah, mungkin gagal sekolahnya dan sebagainya, tidak masuk menjadi mohon maaf misalnya tukang batu atau apa ya, lingkungan berpenghasilan rendah, plafon rezekinya rendah, karena plafon rezeki itu sama dengan rezeki 6 orang di sekitar kita ya. Jadi rata-rata rezeki kita itu sama dengan rezeki 6 orang di sekitar kita. Nah, kita jadi jatuh miskin tipe 1 dengan plafon rezeki yang rendah, yaitu sudah bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya segitu-gitu aja. Nah, ada yang mungkin masuk ke sekolah setinggi yang sangat bagus, kemudian keluar dari situ masuk ke lingkungan orang-orang berpenghasilan tinggi seperti saya dulu jadi dokter dan lain-lain, maka saya punya plafon rezeki tinggi dan saya masuk dalam miskin tipe 2, yaitu sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu saja ya. Nah, sekarang ini banyak motivator-motivator yang menganjurkan kita untuk menjalankan bisnis berdasarkan passion, berdasarkan apa yang kita suka. Bapak Ibu, apa yang kita suka itu berarti apa yang sudah ada di dalam program pikiran kita. Artinya apa? Tidak ada perubahan apa-apa Bapak Ibu. Kita hanya dari miskin tipe 1 ke miskin tipe 2. Jadi tidak punya uang menjadi masuk uang banyak, tapi tetap saja sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu saja. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak orang kaya pada saat umur 0 sampai 7 tahun? Apa program yang masuk ke dalam mereka? Jadi uang bukan masalah. Dia tidak melihat ada orang tuanya yang bicara bertengkar soal uang dan lain-lain. Dia merasa senang terus, suasananya senang terus, orang tua tidak nampak bekerja, ya nampaknya main terus, ya sering main dengan anak dan sebagainya. Sehingga bagi si anak itu hidup nyaman, uang datang terus. Itulah program yang masuk ke dalam pikirannya. Nah, Bapak Ibu, karena beda program, maka beda pula karakternya. Anak-anak yang mendapatkan program kerja keras nanti seumur hidup dia akan menjadi seperti ini, sekolah sedini mungkin, semangatnya bersaing, eksklusif, suka dengan perbedaan, punya people skill rendah, maunya itu tidak mau mendekati orang lain ya. Dan berpikir negatif, apapun yang dipikirkan adalah hal-hal yang negatif gitu ya. Menjadi slave of money atau budaknya uang, hidupnya dipengaruhi uang. Kalau nggak punya uang dia stres, kalau punya uang dia hidup boros ya, hidupnya boros, mewah, semewah mungkin ya. Anda yang punya penghasilan 2 jutaan Bapak Ibu, punya sepeda motor itu mewah, karena sepeda motor itu tidak bisa Anda beli cash, harus kredit. Artinya Anda hidup mewah, melebihi ke
atau penghasilan Anda, ya. Dan hidupnya biasanya tanpa tujuan yang jelas, kerja. Ya tujuannya jelas, yaitu kerja. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang mendapatkan program hidup nyaman? Maka selanjutnya dia sekolah biasa saja, bahkan seringkali gagal di sekolah formal, karena dia tahu dia tidak perlu bekerja untuk itu, ya. Dia tidak didesain untuk bekerja keras, tapi didesain untuk bekerja cerdas, dan itu tidak diajarkan di sekolah. Dan punya semangat kerjasama, inklusif, suka persamaan, ya. Punya pandangan 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan, ya. Punya people skill yang tinggi, suka mendekat ke orang dan lain-lain, ya. Berpikir positif dan menjadi master of money. Segala sesuatu kegiatannya tidak dipengaruhi oleh uang, meskipun uangnya absurd, ya hidupnya tetap saja sederhana menurut ukuran uangnya, ya. Hemat, ya, sederhana karena cerdas finansial, ya. Dan punya tujuan hidup yang jelas. Nah, Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada kita ini berasal dari pikiran kita, ya. Itu sudah ada sejak berapa tahun yang lalu, ya, dari Buddha dan lain-lain itu sudah ada. Pikiran kita akan memunculkan ucapan dan tindakan. Dan tindakan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan menjadi nasib kita. Jadi Bapak Ibu, nasib Anda sekarang ini, yaitu kerja keras, itu hanya hasil dari pikiran Anda, ya. Pikiran 5-10 tahun yang lalu lah, pokoknya pikiran Anda yang terakhir itu menjadi nasib Anda sekarang. Nah, kalau Anda ingin merubah nasib, maka Anda harus merubah pola pikir sekarang, yaitu merubah menjadi pola pikir hidup nyaman, uang datang terus. Maka 5-10 tahun yang akan datang, Anda mengalami hidup nyaman, uang datang terus. Karena the law of attraction menjamin, ya, hal seperti itu terjadi, yaitu manusia adalah magnet. Law of attraction itu hukum alam ketertarikan. Manusia adalah magnet. Setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik atau undangannya sendiri, ya. Ini dari Elizabeth tahun 1906, ya. Di sini kita belum apa-apa ini. Di Amerika sudah ada hukum ini, atau bukan ada ini, hukum ini sudah ada sejak lama, Bapak Ibu. Sejak manusia belum ada, hukumnya sudah ada. Baru dimengerti orang saat-saat terakhir. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal positif maupun negatif, akan datang ke dalam kehidupan kita. Dan kalau kita, atau yang terakhir, pikiran menjadi kenyataan. Nah, kalau kita bicara tentang pikiran, Bapak Ibu, 95% pikiran kita adalah pikiran bawah sadar, yang tidak kita sadari. Sedangkan yang kita sadari, kreativitas dan lain-lain, keinginan dan lain-lain, itu hanya 5% saja. Sehingga tidak bisa mengalahkan pikiran bawah sadar kalau berlawanan, ya. Contohnya Anda menginginkan punya uang banyak, tapi yang terjadi Anda punya hutang banyak. Itulah yang terjadi. Anda sudah kerja keras untuk bisa memiliki punya uang banyak, hanya ini. Tapi program bawah sadar Anda seperti tadi, kalau Anda berasal dari kalangan orang biasa, adalah bekerja keras dan tidak punya uang, sehingga yang dibuat adalah Anda punya hutang banyak. Jadi solusinya bagaimana? Reprogramming tentunya, ya. Jadi cara lama reprogramming adalah dengan cara merantau, ketemu orang kaya, jadilah reprogramming. Cara baru, mendengarkan 2 audio terapi bawah sadar 21 kali, ya. Penghasilan pasti 100 juta dan hidup dengan penghasilan 100 juta. Itu 2 audionya, ya. Kemudian berkumpul dengan orang yang satu tujuan, ya, untuk mendapat lingkungan yang sama. Itulah jadi reprogramming atau memprogram ulang dengan bawah sadar Anda. Nah, apa akibatnya kalau Anda reprogramming dengan ATBS 100 juta itu? Maka Tuhan melalui mekanisme sukses otomatis yang sudah ditanamkan di dalam diri Anda akan mencarikan jalan yang termudah, tercepat, dan paling harmonis untuk mendapatkan penghasilan pasif 100 juta sebulan sesuai dengan program di audio terapi bawah sadar tadi, ya. Jadi Anda akan dipertemukan dengan orang yang tepat di saat yang tepat, dan itu proses itu berjalan 5-10 tahun, ya. Kenapa 5-10 tahun? Ya itulah, itu perubahan pada manusia itu terjadi pada jangka sekian itu, 5-10 tahun normalnya.